kami dari Mahotamatim dari SMP Negeri 1 Manggis. SMP Negeri 1 Manggis berdisiplin, berkarakter, berprestasi. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, pada vlog kami kali ini akan membahas dan mengedukasi kalian tentang generasi muda cerdas berbahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Tujuan kami membuat vlog dengan judul tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangkitkan semangat generasi muda untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar di era globalisasi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hai sobat cerdas, tahukah kalian bahwa Indonesia disatukan oleh nusa, bangsa, dan bahasa? Bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu. Mengapa ya disebut demikian? Karena dari sekian banyaknya bahasa daerah yang kita miliki, bahasa Indonesia inilah yang mempersatukan kita dalam berkomunikasi. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga dikenal sebagai jati diri bangsa, identitas bangsa, dan kebanggaan kita. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Setelah menyampaikan bagaimana peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kini kami akan fokus menyampaikan bagaimana peran globalisasi terhadap penggunaan tata bahasa Indonesia. Kemajuan dan perkembangan teknologi membuat hal tersebut menjadi alternatif kita untuk mengakses informasi mengenai sastra Indonesia, kosakata, bahkan kini kita bisa mempelajari bahasa Indonesia hanya dengan melewati aplikasi. Tentu banyak sekali dampak positif yang dihasilkan karena adanya globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu banyak ditemukannya kosakata baru sehingga wawasan kita bertambah luas. Selain itu ada juga karena kemajuan teknologi. Yang telah kita ketahui bahwa kini Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa ditemui di aplikasi serta di internet. Bahkan UNESCO mengesahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di tanggal 20 November 2023 loh. Kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga terhadap pernyataan tersebut. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di setiap dampak positif pasti selalu disertai dengan dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya yaitu penggunaan bahasa yang tidak baku. Kini banyak siswa yang mengerjakan tugas menggunakan bahasa yang tidak baku, bahkan tidak sesuai dengan ejaan. Ditambah lagi dengan maraknya penggunaan bahasa gaul atau istilah asing yang entah dari mana asalnya. Akibatnya, banyak kata dan frasa yang digunakan tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Lingkungan yang terpengaruh oleh bahasa gaul akan mempengaruhi orang lain sehingga menghiraukan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini tentu saja bisa mempengaruhi bagaimana tata penggunaan bahasa Indonesia ke depannya. Kini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Manggis mengenai penggunaan tata bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Manggis. Apakah dalam siswa mengerjakan tugas atau presentasi masih ada kata-kata gaul atau bahasa singkatan atau bahkan bahasa asing yang masih digunakan oleh siswa? Baik, sepanjang pengamatan Ibu ya, dalam penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan tata bahasa Indonesia, apalagi dalam presentasi itu kan dalam situasi resmi. Kemudian Ibu lihat selama Ibu mengajar masih menggunakan kata-kata yang bercampur antara bahasa baku dan tidak baku. Misalnya anak-anak mengikuti tren-tren bahasa zaman sekarang. Ada yang menggunakan yang tidak baku. Saran Ibu, apabila dalam situasi resmi alangkah baiknya gunakan bahasa yang baku apabila situasi resmi.
beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Di antaranya, yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, mempelajari tata bahasa dengan baik dan benar, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal positif, seperti menyebarkan informasi dan edukasi terkait bahasa Indonesia. Selain itu, menanamkan rasa bangga dalam berbahasa Indonesia juga dapat menjadi solusi. Jika kita sudah merasa bangga, maka kita akan merasa keren dalam menggunakan bahasa dari negara kita sendiri. Kita boleh menggunakan bahasa gaul asalkan amati, tiru, dan modifikasi sehingga tidak menghilangkan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini dia upaya yang dilakukan oleh Sekolah SMP Negeri 1 Manggis untuk melestarikan dan membangkitkan minat siswa dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, setiap bulan bahasa, SMP Negeri 1 Manggis mengadakan lomba-lomba seperti lomba berpidato, berpuisi, membuat slogan, dan masih banyak lagi. Membuat mading juga salah satu upaya kami dalam meningkatkan literasi siswa khususnya dalam membaca. Para guru di SMP Negeri 1 Manggis sangat mendorong dan mendukung aksi siswa terhadap aktivitas yang positif, salah satunya dalam bidang bahasa Indonesia. Mulai dari sini, generasi muda sangat diharapkan berperan aktif untuk membangkitkan bahasa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Buktikan kalau cerdas berbahasa dan membangkitkan bahasa Indonesia yang bermartabat adalah moto kita. Sahabat cerdas, tidak ada salahnya kalangan remaja atau generasi muda zaman sekarang menggunakan bahasa gaul, Asal tidak menghilangkan kaidah asli dari bahasa Indonesia tersebut. Untuk itu, peran kita sebagai generasi muda adalah terus mendorong serta tetap semangat dalam membangkitkan dan mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Sekian video vlog dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam penggunaan tata bahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia, satukan suara, perkuat bahasa Indonesia.